Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Meru Kalbu. Kawan-kawan, sekarang saya berada masih di hutan ya, pastinya di hutan Batu Pengajar. Nah, saya akan coba mengekspor gua yang ada di belakang sana. Nah, saya ditemani oleh kawan saya ya. Ini yang tahu asal usul Batu Pengajar. Ini kita ini kawan-kawan sekarang beradanya kita lagi mencari ya letak lokasi guanya. Nah. Kalau menurut cerita, gua ini adalah tempat persembunyian dahulu zaman Belanda. Nah, konon di sininya ada siluman ular, tapi keluarnya di hari-hari tertentu. Nah, kita akan mengekspornya teman-teman ya, pakang ini ya. Nah, ini guanya ya. Nah, gua apa ini, Pak? Habis pun kita akan coba masuk. Nah, ini gua ini dulunya tempat persembunyian zaman Belanda. Nah, besar ya mulutnya. Nah, di dalam gelap ya. Habis pun. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di mulut goa ya. Nah, menurut cerita mulut goa ini tempat persembunyian. Namanya, Pak? Bang Dahud. Bang Dahud. Nah, Bang Dahud ini yang mengantarkan kami. Konon ceritanya di sini tempat persembunyian Dari penjajahan Belanda. dari penjajahan Belanda, kawan-kawan ya. Ayo kawan-kawan, kita ekspor ke dalam. Kita mau buka ya, Pak ya. Nah, kita hidupkan dulu senternya. Nah, teman-teman, ini Bapak Dahud ini yang mengantarkan kami ya. Ayo, Pak, kita masuk, Pak. Ya sudah, kita sudah. Duh. Gimana Pak ceritanya ini, Pak? Menurut zaman dahulu, tempat para pejuang bersembunyi dari jajahan Belanda. Di sini, Pak ya. Ya, menurut cerita nenek moyang dulu. Dikarenakan sudah tidak layak huni lagi, ya mulutnya pun sudah ditutup. Sudah tutup, Pak ya. Gumpahan batu. Oh iya, betul. Kalau untuk di dalamnya ini ya seperti Sini, Pak ya. Ke dalamnya, Pak ya. Kita bisa terus sana, Pak. bisa terus. Iya. Terus saja. Iya. Sana, Pak ya. Ya, lurus saja. Berarti dulu itu Belanda di sini, Pak ya. Tempat persembunyian. Tempat persembunyian, Pak ya. Tempat persembunyian para pejuang. Pejuang. Indonesia dari jajahan Belanda pada zaman dahulu. Ini dalamnya lebar. Lebar, Jauh ini, Pak ya. jauh itu menikung sebelah kiri, tapi tuh menikung lagi sebelah kiri ke sana. Jadi dari tahun kapan ini kira-kira, Pak? Ini sudah lupa saya kalau tahunnya, ya sudah berabad-abad lah, ya sejelasnya. Bahkan batunya di sampingnya pun sudah bagus tuh, kayak sudah dibikin-bikin. Iya, betul. Inilah, Batu Pengajar ya, Pak? iya, inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bagi umat-umatnya yang supaya tidak dijauhkan dari mara bahaya. Iya, betul. Ini gua apa namanya, Pak? Kalau saya tahu, kurang tahu gua apa ini namanya. Kurang paham, Pak. Kurang paham. Guanya, Pak. Sejelasnya tempat persembunyian dari jajahan Belanda di zaman waktu dulu. Waktu moyang, Pak ya. Ya, saya juga belum ada itu. Iya. Kalau saya Ini nggak apa-apa ke dalam, Pak. kurang tahu juga saya. Kurang tahu juga ya. Oh iya itu Pak ya. Iya, bisa naik lagi ke sana. Ya. Tuh.
Ini zaman Belanda sembunyinya di sini Pak ya? Ya, Zaman Belanda. Tapi kalau mistisnya Pak? ya kalau mistisnya kayak saya maka nggak berani neruskan itu, bahkan satu ekor nyamuk pun nggak ada di sini, satu kelelawar pun nggak ada. Ya sejelasnya binatang kecil nggak ada, yang menghuninya jelas binatang besar. Di sini Pak ya? Ya, Tapi nggak ganggu ya Pak ya? ya mudah-mudahan nggak lah kalau untuk kita main-main ke sini untuk. Kita kan ingin tahu Pak. Mudah-mudahan buat kedepannya kalau ada yang mau kesini kan bisa berhati-hati sedikit. Iya. Pak. Ya bisa kita saksikan lah mana ada seekor nyamuk ataupun Memang betul tidak ada. kelelawar. Tidak ada seekor nyamuk pun. Ini tidak ada ya teman-teman. Ya. Jadi tempatnya ini bagus ya. Bagus. Dalam ini. Oh, Ini batu ini kayak batu kayak gimana nih Pak? iya ini tempat perkumpulan membuat rencana awal kedepannya untuk merdeka gitu loh. Bisa dikatakan untuk sidang lah, mengatur rencana kedepannya supaya bisa merdeka seperti sekarang ini. Ini kalau mistosnya ini penghuninya apa Pak? Ular besar. Ya. Kenapa saya katakan ular besar? Oh, dia itu tadi, bahkan satu binatang pun tidak ada yang menghuni di sini. Seperti kelelawar ataupun nyamuk ataupun tikus-tikus kan nggak ada ini. Iya. Nggak ada kan tikus-tikus apapun di sini. Kayaknya sudah kayak seperti dibikin, lihatlah dinding-dinding ini tuh. Ya. Kayak udah dibikin Pak ya. Itu. Kita saksikannya teman-teman ya. Iya. Ini kayak ibaratnya iya. Tanahnya pun lembab, jangkrik pun tidak ada. Tanah lembab, jangkrik tidak ada. Itu pintu keluarnya. Kan. Itu apa Pak namanya Pak? Kalau boleh tahu. Gua apa ya mau dinamain? Gua buntung kayaknya. Gua buntung. Iya. Tapi di sana masih ada akses Masih jalan. ada. Semuanya. Gua buntung namanya. Ngeri juga ya Pak ya. Ngeri. Auranya juga beda ya Pak. Beda. Di dalamnya dingin tapi badan berkeringat. Iya, panas. Panas. Tanahnya pun lembab. Samping kiri kanannya sudah bagus, kayak dikasih tuh. Gua buntung teman-teman. Teman-teman berarti ini yang dinamakan gua buntung. Ini dulunya tempat Pejuang. nenek moyang dulu Pak ya. Pejuang nenek moyang dulu dari jajahan Belanda. Ada yang mau disampaikan Pak buat teman-teman kita jauh sana Pak? Sudah cukup sampai di sini aja lah, tak usah disampaikan karena ini bisa dikatakan persembunyian. Kalau selalu disampaikan enak orang ngecak kita nantinya. Iya. Nyari kitanya karena sudah tidak layak, tidak dirawat, maka mulutnya tertutup. Iya, memang ada. Tapi benar Pak, di sini emang nggak ada satu nyamuk. Satu nyamuk pun nggak ada. Satu nyamuk pun. Nggak ada kehidupan Bahkan di sini. Aneh ya? Kotoran kelelawar pun nggak ada. Iya, bersih. Bersih total. Bersih total. Setahu ya. Atasnya. Bisa disaksikan ya. Nah, ini guanya ini buntung, cuma nyampe sana. Ada tikungan ke sana, cuma kita nggak berani neruskan. Jadi kita cuma Untuk hanya di menelusuri, tengah ya, Pak? untuk menelusurinya nggak sanggup saya. Kalau untuk dalamnya 2 mobil Avanza pun bisa. Kalau menurut yang menghuni ular besar itu kita dari mana Pak? Sering banyak yang nemui. Di sini Pak ya? Bukan di sini. Berapa atau apa gimana? Ya ular keramat lah sejelasnya. Penghuni pengajar ini, penghuni gua ini sejelasnya. Saya tidak bisa mengatakan wujudnya, sejelas ular besar. Keluarnya pun juga waktu-waktuan, sewaktu-waktu, kadang hari-hari tertentu. Keluar ya Pak ya? Kalau dia sudah nampak wujud mengeluarkan, menampakkan diri, dia biasanya ada yang kecelakaan tuh di jalan depan itu biasanya. Jalan raya tadi ya? Jalan raya itu
Silakan, gimana sih, Pak? Ya, mobil ngelempang. Oh, dari sini ya, Pak ya? Oh ya, mobil ngelempang kalau dia sudah menampakkan diri. Kadang pernah ada supir Grand yang menemuinya ular itu sepanjang jalan itu kepala dan ekornya tidak kelihatan. Itu, Pak ya? Ini dari sini tempatnya, Pak ya? Ya saya rasa ya di sinilah tempatnya. Tidak ada lagi ya? Memang di sini tuh. Begitu. Nah, teman-teman, ini berarti beradanya di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung. Kayak ada yang lewat, Pak, tadi, Pak? Masa? Iya, di sana, di sana. Kurang tahu saya itu ya, sejelasnya kita sudah izin dari sesepuh, adik sepuh, kesepuhan yang nunggu di sini gitu loh. Niat kami tidak lain tidak mengganggu, hanya pingin sekedar tahu. Tidak mengganggu juga. Kira-kira misalnya ada yang diganggu ya kami barang yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan kami mohon maaf, begitu saja. Ini Pak, saya kan di Desa Bungkuk ini sudah sering Pak masuk gua, Pak ya. Ya. Kita di Desa Bungkuk ini gua banyak, Pak. Banyak. Di sini. Yang Banyak. waktu itu kami masuk di Gua Kekelawar ada. Ada. Di sana lagi gua ada lagi. Nah, ini yang ketiga kalinya, Pak, saya masuk gua. Ya makanya di daerah Pengajar ini banyak gua, itu saya sampaikan itu tadi. Di zaman dahulunya tempat persembunyian dari jajahan Belanda. Makanya dia banyak. Bukan di sini aja. Di tiap tempat pun ada. Karena pejuang kita dulu itu kalau tidak bersembunyi, ya jelas diautkan mereka karena tidak senang melihat Indonesia ini merdeka begitu loh. Nah, buat teman-teman mungkin kita cukup sampai sini, kita bisa naik ya, Pak ya? Oh bisa, boleh. Soalnya lama-kelamaan agak beda di sini ya. Iya, saya masalah sudah melihat penampakan itu tadi. Di mana, Pak? Di situ tadi kan lewat kasih itu Iya, sat, hitam, gitu. hitam dia, Pak. Di Iya. sana itu, Pak. Jadi takutnya ada apa-apa, takut marah atau gimana, kita permisi pulang aja, Pak. Ampun. Nah, Bapak Daud ini yang dijelaskan, dia tahu cerita-ceritanya. Konon Pak Daud tidak balik lagi masuk ke dalam. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar keterangan Bapak Daud. Jadi, menurut cerita nenek moyang, itu tempat persembunyian pejuang-pejuang, khususnya yang ada di Lampung ya. Khususnya yang ada di Lampung. Jadi, untuk melawan Belanda, mereka bersembunyinya di gua tadi. Nah, gua itu ketika kami menelusuri dengan Pak Daud ke dalam, keanehannya ada, teman-teman. Jadi, seekor nyamuk pun tidak ada di sana. Satu nyamuk pun tidak ada. Binatang pun juga tidak ada. Ibaratnya cacing-cacing nggak ada. Tapi kalau menurut cerita ya, udah ada yang menyaksikan ular besar di situ, ular siluman ya. Kita nggak tahu apakah diamnya di situ ataukah di mana. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelajahan tentang adanya Gua Buntung. Jika ada penjelasan dari Bapak Daud atau penyampaian saya yang kurang pas, khususnya buat Desa Bungkuk, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.